Bab ke-293, Cemburu, Heran, Ikut. Dengan sekilas pandang saja, Clara langsung tahu jika itu adalah foto yang dia kirim ke apartemen Sean sekitar 1 minggu yang lalu. Tetapi Clara pura-pura tidak familiar dengan foto tersebut, dia juga mengerutkan dahinya agar aksinya bisa terlihat lebih meyakinkan. Clara mengambil foto tersebut dan berlagak mengamati foto itu secara seksama dengan ekspresi wajah serius. Masa hanya karena foto editan seperti ini, Naomi bisa ngambek sama kamu, Sean? Sungguh kekanak-kanakan. Ujar Clara sengaja mulai menjelekkan Naomi, sambil kembali meletakkan foto itu ke atas meja. Itu foto asli Clara, bukan editan. Sahut Sean. Benarkah? Tanya Clara dengan memasang ekspresi wajah kaget. Aku tidak akan berani begitu kurang ajar untuk memeluk kamu seperti di foto itu, Sean. Kecuali kamu memang menginginkannya. Lanjut Clara dengan suara lembut. Apa kamu menyukai aku, Clara? Tanya Sean tiba-tiba saja. Apa maksud kamu, Sean? Clara balik bertanya seolah tidak paham dengan maksud ucapan Sean barusan. Tidak usah pura-pura tidak mengerti dengan apa yang baru saja aku ucapkan, Clara. Terus terang saja, kadang aku juga memperhatikan kamu. Sahut Sean. Benarkah, Sean? Kamu tidak sedang berbohong, kan? Ucap Clara dengan jantung berdebar kencang dan mata berbinar bahagia. Ah, senangnya. Ternyata Sean juga diam-diam ada perhatian denganku. Sepertinya aku akan bisa lebih cepat untuk mendapatkan Sean dan menyingkirkan Naomi dari samping Sean. Gumam Clara dalam hati. Kamu terlihat lebih dewasa jika dibandingkan dengan Naomi yang gampang ngambek. Kamu juga lebih nyambung saat diajak ngobrol. Lanjut Sean tanpa menanggapi ucapan Clara. Hati Clara tambah berbunga-bunga setelah dia mendengar ucapan terakhir Sean tersebut. Sepertinya rencana pertama aku telah berhasil dengan baik, bahkan melebihi perkiraanku. Aku harus secepatnya melakukan rencana kedua. Batin Clara bersemangat. Dan aku berharap, dengan sikap dewasa kamu itu, kamu mau menjelaskan kepada Naomi tentang foto tersebut. Pungkas Sean. Tentu saja, Sean, aku akan menjelaskan semuanya jika aku telah bisa mengingat kejadian itu. Sahut Clara tanpa ragu. Terima kasih, Clara. Aku baru tahu jika ternyata kamu adalah gadis yang sangat baik, penuh pengertian dan tentu saja cantik. Sahut Sean. Andai saja Naomi bisa bersikap lebih dewasa seperti kamu, mungkin dia tidak akan meributkan masalah foto tersebut. Gumam Sean. Kamu jangan membuat aku malu, Sean. Aku tidak sesempurna seperti yang kamu katakan barusan. Ujar Clara pura-pura merendah, padahal dalam hatinya sedang merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri. Clara sama sekali tidak menaruh curiga dengan perubahan sikap Sean yang biasanya datar-datar saja tersebut. Dia terlihat seperti sedang dimabuk kepayang karena mendapatkan perhatian dari Sean yang saat ini bersikap begitu hangat kepadanya. Jika bukan untuk mengikuti saran Sebastian, aku sama sekali tidak mau bersikap seperti ini kepada gadis berhati ular ini. Aku merasa benar-benar muak saat ini. Mudah-mudahan saja Naomi tidak semakin salah paham. Gumam Sean dalam hati. Sean yang hatinya sedang galau dan ingin secepatnya bisa berbaikan lagi dengan Naomi jadi berubah seperti orang bodoh. Dia mengikuti apapun yang disarankan oleh Sebastian tanpa berpikir lagi karena dia sangat percaya jika Sebastian sudah sangat berpengalaman dalam masalah ini. Sementara itu di luar ruang kerja Sean, Sebastian tak kuasa untuk menahan rasa gelinya saat mendengar dialog antara Sean dan Clara. Atas persetujuan Sean, Sebastian sudah memasang alat penyadap di bawah meja kerja Sean sehingga dia bisa mendengar percakapan dari ruang kerja Sean. Hanya saja otoritas penuh untuk mematikan maupun menghidupkan alat penyadap tersebut ada di tangan Sean. Saat Sean tidak ingin percakapannya didengar oleh Sebastian, Sean tinggal menekan tombol on-off di bawah mejanya. Gila, ternyata Sean benar-benar jago akting. Tetapi kata-kata yang dia ucapkan terlalu lebay. Untung saja Naomi tidak mendengar apa yang diucapkan Sean. Jika Naomi sampai mendengar,
bisa-bisa malah akan salah paham beneran. Batin Sebastian sambil menahan suara tawanya yang hampir lolos dari mulutnya. Sambil duduk santai di kursinya, Sebastian kembali fokus menguping percakapan antara Sean dan Clara sementara tangannya sibuk menulis pesan yang akan dia kirimkan kepada Naomi. Sambil tersenyum-senyum sendiri, Sebastian segera mengirimkan pesan yang baru saja selesai dia tulis ke ponsel Naomi. Dert, Dert. Naomi segera mengeluarkan ponsel kesayangan yang dibelikan oleh Brian dari dalam tasnya saat dia merasakan ponselnya bergetar. Naomi bergegas membuka ponselnya sambil menyeruput segelas lemon tea yang baru saja dibelinya. Naomi memang sedang berada di kantin kampus saat pesan yang dikirim oleh Sebastian masuk ke ponselnya. Dia langsung tertarik saat melihat nama si pengirim pesan yang muncul di layar Android-nya tersebut. Dengan cepat dibukanya pesan chat yang dikirim oleh Sebastian tersebut. Ular sedang memasuki jebakan. Tidak kusangka, jagoan kamu benar-benar pandai berakting. Sayangnya, aktingnya kadang terlalu lebay. Aku harap kamu tidak tambah cemburu. Naomi terkekeh geli saat membaca pesan yang dikirim oleh Sebastian yang pada akhir pesan disematkan emotikan tertawa. Naomi segera mengetikkan pesan balasan. Setelah selesai, dia segera mengirimkannya kepada Sebastian. Aku tidak akan cemburu Sebastian, tenang saja. Aku sangat ingin membuat si ular itu merasakan apa yang dirasakan oleh kakakku saat diputuskan olehnya begitu saja. Tapi, aku juga merasa bersalah karena telah memanfaatkan jagoan aku. Semoga saja dia bisa mengerti setelah semua ini berakhir. Tetapi jika jagoan aku sampai terhanyut dan malah menikmati aktingnya, aku akan turun tangan sendiri dengan caraku. Sebastian hanya bisa mengelengkan kepalanya saat dia membaca balasan pesan dari Naomi. Jangan khawatir Naomi, aku sangat mengenal watak jagoan kamu itu. Dia akan setia selamanya pada satu pasangan yang telah dia pilih. Sebastian segera mengirimkan pesan yang baru saja selesai dia tulis kepada Naomi dan tak berapa lama dia langsung mendapatkan balasannya. Aku percaya padamu, Sebastian. Tolong kamu jaga jagoan aku ya. Sebastian langsung terkekeh geli saat membaca balasan pesan dari Naomi. Saking asyiknya berbalas pesan dengan Naomi, Sebastian sampai tidak menyadari jika Sean sudah berdiri di depan meja kerjanya. Ngapain kamu senyum-senyum sendirian, Sebastian? Tanya Sean yang membuat Sebastian menjadi salah tingkah. Sambil menutup ponselnya, Sebastian memandang ke arah Sean dan Clara secara bergantian untuk menyembunyikan rasa gugupnya. Kalian berdua mau kemana? Tanya Sebastian tanpa menanggapi pertanyaan Brian barusan. Aku dan Clara mau makan siang di luar. Kamu tunggu kantor, jangan kemana-mana. Sahut Sean seenaknya. Tapi Sean? Sahut Sebastian, pura-pura akan membantah perintah Sean. Tidak ada tapi, kamu makan siang di kantin saja. Aku pergi dulu. Ujar Sean langsung bergerak meninggalkan Sebastian menuju ke lift, diikuti oleh Clara yang terlihat menoleh sekilas ke arah Sebastian dengan pandangan mengejek. Kamu itu cuma pekerja, tidak usah sok berlagak seperti bos. Bisik Clara pada Sebastian. Sebastian cuma tersenyum kecil saat dia mendengar ucapan Clara tersebut. Dia langsung kembali sibuk dengan laptopnya saat Sean dan Clara sudah masuk ke dalam lift. Yasmin, cepetan dikit, aku sudah sangat lapar. Ucap Lukas sambil duduk di depan meja kerja Yasmin. Sebentar lagi, Lukas. Aku bab dulu data-data penting ini, paling lama cuma butuh waktu tidak sampai 10 menit. Jari-jari tangan Yasmin terlihat menari-nari dengan lincah di atas papan keyboard laptopnya. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu. Ucap Yasmin sambil menekan tombol enter. Aku heran, sampai jam segini kamu seperti tidak merasa lapar sama sekali. Padahal tadi pagi kita juga tidak sempat sarapan, gara-gara kamu bangun kesiangan setelah lembur sampai tengah malam. Ujar Lukas. Aku tidak ingin kamu sakit, Yasmin. Sambung Lukas. Aku juga tidak ingin sakit, Lukas. Kamu tidak usah terlalu khawatir. Saat aku masih di Maltese,
Membantu papa mengurus perusahaan, aku sudah sering tidak makan siang saat kerjaan menumpuk. Sahut Yasmin santai. Lukas cuma bisa mengangkat kedua bahunya saat mendengar ucapan Yasmin tersebut. Apa gangguan terhadap truk-truk yang mengirimkan baja dari pabrik kamu ke lokasi proyek masih sering terjadi, Lukas? Tanya Yasmin. Masih, tetapi sudah sangat jarang. Sepertinya mereka takut dihajar lagi oleh para pengawal Dragon Corp dan juga oleh anak buah Wilbert. Sahut Lukas santai. Syukurlah kalau begitu. Aku heran, mengapa akhir-akhir ini seperti semakin banyak preman di jalanan. Gumam Yasmin. Mereka adalah preman-preman ibu kota yang datang ke Rhodes karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Brian memberitahu aku tentang hal ini setelah dia menginterogasi beberapa para preman yang berhasil ditangkap saat mereka mencoba menyerang kamp pelatihan yang saat ini sudah ditutup oleh Brian untuk sementara waktu. Sahut Lukas, panjang lebar. Oh, ternyata seperti itu. Gumam Yasmin. Sepertinya bab data kamu sudah kelar, Yasmin. Segera tutup laptop kamu, aku benar-benar sudah kelaparan. Ucap Lukas. Oke. Sahut Yasmin singkat. Kita akan makan di mana, Lukas? Tanya Yasmin. Di restoran yang biasanya, Brian dan Sarah juga akan ke sana. Sahut Lukas. Mengapa kamu tidak bilang kalau akan ada Sarah juga? Ayo cepetan. Ucap Yasmin langsung bersemangat. Tadi terlihat malas-malasan, sekarang malah tidak sabaran untuk segera berangkat. Goda Lukas yang menurut saja saat tangannya ditarik oleh Yasmin menuju ke tempat parkir. Aku sudah lama tidak bertemu Sarah. Sahut Yasmin cepat. Semenjak Sarah mulai kuliah kembali, Yasmin memang semakin jarang bisa bertemu Sarah. Apalagi dia juga semakin sibuk mengurus proyek pembangunan pabrik farmasi dan juga rumah sakit. Sayang Naomi tidak ada. Aku tiba-tiba merasa kangen dengan Naomi. Sedang apa dia saat ini ya? Gumam Yasmin sambil masuk ke dalam mobil, duduk dan memasang seatbelt-nya. Lukas juga segera duduk di belakang kemudi dan langsung menyalakan mesin setelah dia mengenakan sabuk pengaman. Bagaimana kalau kita pergi mengunjungi Naomi? Ujar Lukas sambil menjalankan mobilnya keluar dari tempat parkir. Ayo, kapan? Tanya Yasmin, terlihat antusias sekali. Nanti, setelah beban kerja di proyek tidak terlalu banyak lagi. Sahut Lukas. Begitu memasuki jalan raya, Lukas langsung menambah kecepatan mobilnya agar bisa cepat tiba di restoran yang mereka tuju. Sarah! Yasmin! Sambil berseru meluapkan kegembiraan, Sarah dan Yasmin saling berpelukan dengan erat. Yasmin, aku kangen sekali. Serasa sudah bertahun-tahun tidak bertemu kamu. Ucap Sarah tanpa melepaskan pelukannya. Iya, sama aku juga kangen. Sayang Naomi tidak berada di sini. Sahut Yasmin sambil memeluk Sarah lebih erat lagi. Hubungan Yasmin, Sarah dan Naomi memang semakin erat setelah mereka bertiga saling tahu bahwa mereka adalah saudara seperguruan, murid dari Master Han. Aku berencana menjenguk Naomi setelah ujian tengah semester. Ujar Sarah. Aku ikut. Seru Yasmin cepat. Kalian berdua mau terus berpelukan di depan pintu seperti itu? Lihat itu, pelayan yang mengantarkan pesanan sampai tidak bisa masuk ruangan. Ucap Brian. Brian dan Sarah memang tiba duluan di restoran itu dan mereka langsung memesan bermacam makanan untuk mereka berempat. Jadi begitu Yasmin dan Lukas tiba, bisa langsung menikmati hidangan. Yasmin dan Sarah langsung melihat keluar pintu ruang VIP. Mereka melihat dua orang pelayan yang sedang mendorong troli penuh makanan dan minuman, dengan sabar dan tersenyum menunggu Yasmin dan Sarah untuk memberi jalan. Maaf, ucap Yasmin dan Sarah hampir bersamaan. Sambil tertawa cekikikan mereka berdua saling melepaskan pelukannya dan berjalan menuju ke meja makan. Baru tidak bertemu 1 bulan saja, sudah heboh seperti itu. Bagaimana jika kalian tidak bertemu selama 1 tahun?
Ujar Lukas sambil terkekeh. Pasti lebih heboh. Sahut Sarah dan Yasmin kompak. Dua orang pelayan bergegas masuk ke dalam ruang VIP untuk mengatur hidangan yang mereka bawa. Dengan sangat cekatan kedua orang pelayan tersebut melaksanakan tugas mereka dan dalam waktu sebentar saja, semua hidangan sudah teratur rapi di atas meja. Silakan tuan-tuan dan nona-nona. Kalau ada yang kurang, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Kami permisi dulu. Ucap salah seorang pelayan dengan sangat ramah. Silakan, terima kasih. Tukas Sarah tak kalah ramah. Karakter Sarah memang seperti itu. Saat ada orang bersikap ramah kepadanya, dia akan membalas dengan lebih ramah lagi. Lukas, bagaimana dengan pengiriman baja untuk ekspor tahap ketiga? Tanya Brian setelah para pelayan meninggalkan ruang VIP tersebut. Secara umum berjalan lancar. Meskipun sempat tertunda sekitar 3 hari karena kita memprioritaskan produksi untuk keperluan proyek lebih dahulu. Sahut Lukas. Sepertinya papa kamu harus secepatnya meningkatkan kapasitas produksi pabriknya. Jangan lupa, untuk rencana ekspor yang keempat, mereka berencana untuk order dengan tonase 2 kali lipat dari ekspor ketiga. Mereka sangat puas dengan kualitas baja yang kamu kirimkan, meski harganya sedikit lebih mahal. Ucap Brian serius. Jangan khawatir, Brian. Dalam 2 minggu ke depan, semua kebutuhan baja untuk rangka pabrik farmasi dan juga rumah sakit sudah akan terpenuhi semua. Jadi produksi pabrik bisa difokuskan untuk memenuhi kebutuhan baja yang akan diekspor. Sahut Lukas tanpa ragu. Kamu jangan lupa Lukas, bulan depan, aku berencana untuk memulai pembangunan pabrik farmasi di daerah utara Rhodes dan itu juga akan membutuhkan rangka baja yang sangat banyak. Ujar Brian sengaja berniat mengerjai Lukas. Waduh, jangan dulu Brian. Bukankah kamu sudah bilang jika proyek pembangunan pabrik farmasi berikutnya paling cepat 3 bulan lagi? Untuk meningkatkan kapasitas produksi butuh waktu dan juga bahan baku serta mesin baru. Bray! Bukan asal bilang simsalabim langsung jadi. Protes Lukas. Hah? Katanya kamu ingin menjadikan pabrik baja kamu menjadi yang terbesar di negeri ini. Sahut Brian sambil tertawa. Iya, tetapi kalau aku mengikuti cara kamu bukannya pabrik yang akan bertambah besar, tetapi aku yang akan bertambah kurus. Tukas Lukas sambil bersungut-sungut. Tenang saja Lukas, kalau Brian sampai memaksa akan membangun pabrik di utara bulan depan, aku akan meminta papa untuk tidak lagi ikut campur dalam proyek ini. Ujar Yasmin. Hah? Sungguh beruntung kamu, Lukas. Calon istri kamu langsung pasang badan. Aku yakin Yasmin melakukan ini karena takut jika kamu benar-benar akan menjadi kurus dan jelek. Sahut Brian sekenanya di sela-sela suara tawanya. Sarah sampai ikut terkekeh geli saat mendengar ucapan terakhir dari Brian. Lukas yang memang sudah merasa kelaparan sejak keluar dari area proyek tadi, tidak lagi mempedulikan ucapan Brian. Dia langsung mengambil piring dan memenuhinya dengan berbagai makanan yang dia sukai kemudian menyantapnya dengan lahap. Kamu jangan khawatir Yasmin. Lukas tidak akan mungkin menjadi kurus. Coba kamu lihat isi piringnya, mirip bukit yang hampir longsor. Ujar Sarah sambil terkekeh. Mendengar ucapan Sarah, tanpa sadar Yasmin segera melihat ke arah piring Lukas. Iya, kamu benar Sarah. Sahut Yasmin sambil ikut terkekeh geli. Lukas yang menjadi bahan candaan terlihat tidak peduli dan terus makan dengan lahap. Melihat Lukas makan dengan begitu lahap, membuat rasa lapar Brian, Sarah dan Yasmin langsung terpicu. Mereka berempat akhirnya memilih untuk menikmati hidangan terlebih dahulu. Suasana ruang VIP langsung hening, hanya terdengar suara sentuhan sendok, garpu, pisau dan piring. Lukas, aku ingin mengajak kamu pergi ke daerah utara untuk mencari mamanya Nancy. Ucap Brian tiba-tiba, memecah keheningan. Ikut! Seru Yasmin dan Sarah kompak. Tanpa sadar Lukas dan Brian saling memandang, kaget dan bingung.